Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil mukarrabin wa ila hadrati sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa usulihi wa furu'i wa mahabbatihi ولجميع مؤسس جمعية نهضة العلماء جامعتنا ونسمة مهدنا عليكم وأصولهم وفرعهم ومحبتهم وتلامذهم وأحلى حضرة الشيخ حضرة الشيخ عثمان بن حسن بن أحمد رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Majlis Tsalits Asyar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang majelis ke-13 dari kitab Dzurratun Nasihin. Al-Majlis Tsalits Asyar utawi majelis kang kaping 13 iku fi fadilati birril walidain ing dalem nerangake pira-pira fadilai kautamaane bagusi wong tua loro. Suratun Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa budu padha nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah wala tusyriku lan aja nyekutake sapa sira bihi kelawan Allah syai'an ing suci-wici sonaman lawan berhala au ghairahu tawaliyane sonaman au syai'an utawa suwiji-wiji minal isyraki saking sekuton minal isyraki saking pira-pira sekuton jalian halih pertela utawa jelas au khafiyan utawa samar. Musannaf Syekh Utsman pada majelis 13 ini membahas tentang fadilah birrul walidain, fadilah keutamaan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, yang dicantumkan oleh Syekh Utsman dalam bab 13 ini adalah surat An-Nisa, yang pada awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk wabudullah, untuk memerintahkan kepada kita senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok ini dikatakan mengingatkan? Karena jelas bahwa penciptaan kita, jin, manusia, seluruh alam semesta ini diciptakan semata-mata hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada awal ayat Allah mengingatkan kita untuk senantiasa menyembah kepada Allah. Dan wala tusyriku, kalau kemudian kita sudah wa'budu, kita sudah menyembah Allah, maka ya jangan wala tusyriku, jangan menyekutukan Allah. Ini satu paket. Kalau kita sudah menyembah Allah tetapi memusyrikkan Allah, menyekutukan Allah, itu namanya sami mawon, ya. Sami mawon. Kenapa? Karena wa'budu, ketika kita menyembah Allah tetapi kita tusyriku, menyekutukan Allah, maka itu sama saja kita tidak menyembah Allah. Karena dalam hal tusyriku, menyekutukan Allah, tidak ada toleransi sedikit pun. Ketika kita berani menyekutukan Allah, maka saat itu pula kita sudah keluar dari agama Allah. Maka kalau kita sudah wa'budullah, ya maka kita harus menjaga wala tusyriku. Wala tusyriku yang bagaimana? Yang seperti apa? Yang dengan apa? Dengan apapun. Di sini dikatakan sonaman au ghairahu, baik itu dengan menyekutukan dengan berhala ataupun ghairahu, selain berhala. Au syai'an,
minal isyraki jaliyan au khafiyan, baik kemudian persekutuan dengan hal-hal yang jelas tampak seperti sonaman itu tadi, atau au khafiyan, ini yang sulit. Karena khafiyan samar sifatnya adalah musyrik di dalam hati, maka tentu kita harus sangat berhati-hati dengan hati kita sendiri agar kita tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan khafi ini. Kalau jali ini tampak jelas, maka cara mencegahnya juga tampak jelas, lebih mudah daripada khafi yang ini urusan hati. Ketika kita tidak memahami hati kita sendiri, maka akan sulit untuk mencegah menyekutukan Allah itu tadi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini lan bagusono ing wong tua loro ihsan dan kelawan bagus temenan, wa ahsinu lan gawe bagus sapa sira bihima kelawan karone walidaini ihsanan kelawan bagus temenan. Pada poin kedua di ayat ini, surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Poin kedua ini menyimpan makna yang begitu mendalam, makna tersirat yang begitu mendalam. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada orang tua di poin kedua setelah wa'budullah? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita dalam menjadikan birrul walidain itu sebagai poin dalam kehidupan kita. Saking pentingnya sehingga Allah kemudian meletakkan perintah birrul walidain ini tepat setelah perintah wa'budullah. Nanti akan di belakang ada kenapa kemudian kita harus birrul walidain dan lain sebagainya. Wa ahsinu bihima ihsanan, dengan kesungguhan kebaikan yang benar-benar sungguh dengan yang baik. Wa bidzil qurbalan kelawan wong kang anduweni kerabat. Wabi sahibil korobati lan kelawan tegese, wabi sahibil korobati tegese kelawan wong kang duweni kerabat, ya kerabat sanak famili itu juga harus berbuat baik. Wal yatama lan pira-pira bocah yatim, wal masakin lan pira-pira wong miskin, wal jaridil kurbalan tonggo kang anduweni parek, alladzi wong koroba kang oleh tetanggan, alladzi wong koro bakang parek opo jiwaruhu oleh tetangganan. Wakilalan dan ngendikaake alladzi wong lahu iku tetep keduene alladzi ma'a jiwari sartane oleh tetanggan, kurbun utawi parek, watisolun lan gandeng utawa tetemu, binasabin sebab nasab audinin tawa agama. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada wali yatama, bocah anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wajaridil kurba, dan tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat itu yang dimaksudnya apa? Ya wakila alladzi lahu ma'a jiwari kurbun wattisalun binasabin awdinin. Orang yang memang berdekatan dengan kita di lingkungan kita, orang yang bertemu nasab dengan kita, atau orang yang memiliki hubungan keagamaan dengan kita, guru, kemudian murid dan lain sebagainya. Wa quri alan den waca apa dzil qurba binasbi kelawan nasab ala ikhtisasin ing atase makna ndadekake khusus, takdiman krana ngegungake, li hifdzihi krana njaga, wal jaril junubi wa jaril junubi wal jarilan tanggal junubi kang adoh, al ba'idi tegese adoh, awila dzi utawa tanggal qarabata kang ora ana parek iku maujud alahu keduene alladzi. Dan yang kemudian yang harus kita baiki juga adalah wal jaril junub, adalah orang atau tetangga yang jauh. Wa anhu alaihi salatu wasalam, dan saking jeung Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, al jironu tawi pira-pira tangga iku salasatun, ana telu fajarun, mongko tangga iku mau lahu tetep iku tetep keduwene jar salah satu hukukin utawi telu pira-pira hak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada berbagai macam jenis
tetangga. Di sini disebutkan ada 3 macam tetangga. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki 3 hak. Hak apa saja? Hakul jiwari suwijine iku hake tetangga, wa hakul qarabati lan hake dadi kerabat, wa hakul islami lan hake dadi tunggal agama Islam. Siapa itu? Yaitu tadi wabidzil qurba, ya ini kerabat. Seorang kerabat itu bagi kita memiliki 3 hak: hak tetangga, hak kerabat, dan juga hak Islam. Yang kedua siapa? Wajarun lan tonggolahu iku tetep keduwene jar hakoni utawi hak loro. Yang kedua adalah tetangga yang memiliki 2 hak. Siapa itu? Yaitu wajaril junub, yakni wajaril jam, yakni tetangga yang jauh. Apa 2 hak itu? Hakul jiwari suwijine hak tonggo, wa hakul islam lan hak tunggal agama Islam. Dan yang ketiga wajarun lan tonggo lahu iku tetep keduwene jar hakun utawi hak wahidun kang siji. Hakul jiwari yaiku hak tonggo, wa huwa utawi jar sing cedhek iku mau iku al musyriku wong musyrik min ahli kitab saking ahli kitab. Pembagian yang ketiga jar yang hanya memiliki 1 hak, yakni hak tetangga, adalah orang musyrik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahibi lan konco bil jambi kelawan, wasahibi lan konco bil jambi kelawan sesandingan utawa welas, ar-rafiqi tegese welas fi amrin dalam perkara hasanin kang bagus, kata alumin kaya dene urusan belajar, wa tasarrufin lan andap lan adol tinuku, wa sanaatin lan pertukangan, au safarin utawa lelungan. Fa innahu mongko sak temene rafiq iku sahibuka kanca ira, wa hasalalan ngasilake sapa rafiq bijam bika kelawan welas ira, wa kilalan den ngendikake sapa almarwatu wong wadon wa ibni sabi wa bani sabi lan anak lanang idalan, al musafiri tegese musafir, awid dhaifi utawa dayoh tamu, pemalan perkara malakat kang miliki apa aimanukum tangan-tangan ira, apa aimanukum tangan-tangan ira, al abidi tegese pira-pira kawula, wal imai lan tegese pira-pira wadon amat. Innallaha saktemene Gusti Allah iku la yuhibbu radem sinten Allah man ing wong kana kang ana sapa man iku mukhtalan gumedhe gumalunggung, ya singen napa maknani gumalunggung gumedhe, yakni fu kang keras, nyentak-nyentak, bengis. Nggih sak pitunggalane nggih keras, nyentak-nyentak, nggih bengis. An aqribihi saking pira-pira kerabate man, wajironihi lan tetanggane man, wa ashabihi lan pira-pira sahabate man, wala yaltafid kanca, wala yaltafid lan ora noleh sapa man ilaihim maring telu iku mau, fakhuron tur angga-angga sombong iku medhi, yatafakharu tegese angga-anggaan sapa man alaihi mengatase telu iku mau aqrib wajironi wa ashabi, wala yaltafid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang yang sombong, orang yang membangga-banggakan diri, angga-anggaan itu membanggakan diri. Iki lo aku, ini lo saya. Allah tidak suka. Karena yang demikian itu pasti ketika bertemu saudaranya, ketika bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya, dia akan menjadi orang yang keras, orang yang kasar, orang yang perkataannya tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amir bin Rabi'ah, saking Amir, sahabat Amir bin Rabi'ah, annahu yen sak temene sahabat Amir iku mau iku kala ngendikan, sami itu midhanget krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale dawuhake sinten jeung Rasul man utawi sapane mong sholai iku maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun salatan ing sak selawatan ya salat mongko bakal nyuwunake rahmat alaihi ing atase man sinten al malaikatu pira-pira malaikat kama kaya oleh keterangan salat kang maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun ya fal yuqallil mongko becik ngidekake min dzalika sanging mengkono-mengkono salat sapa al-abdu kawula auliyakthir utawa ngakehake Syifaa'us Syarif ing dalam kitab Syifaa'us Syarif qala Allah taala dawuhake sinten Allah taala Gusti Allah taala wa qada lan perintah sinten Rabb buka pangeran ira ai amaro tegese perintah sapa Rabb amron ing perkara maktu'an kang pasti bihi amron perintahnya apa? Allah ya'budu yen taat orang ibadah sapa sira illa iyahu angin ing Allah wa bil walidaini lan kelawan bagus wong tua loro ihsanan kelawan bagus temenan bi antuhsinu kelawan yen to bagus sapa sira bil walidaini kelawan wong tua loro li annahuma karena sak temene walidaini iku as-sababu dadi sebab al-zahiru kang pertela liwujudi maring wujude manungsa wa ta'ishilan uripe manungsa. Nah, ini alasan mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah birrul walidain pas setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tua itu adalah sebab yang terlihat, yang jelas, yang tampak bagi adanya kita, bagi hidupnya kita, bagi wujudnya kita di dunia ini. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan tentang birrul walidain, yaitu tadi sebab li'annahuma as-sababu adh-dhahiru liwujudi wa ta'ishi, bahwa orang tua itu adalah sebab yang terlihat, yang tampak, yang jelas sebagai lantaran adanya kita di dunia ini, sebagai lantaran masih hidupnya kita di dunia ini sampai sekarang ini. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Imma yablughanna ana kalane teko temen indaka ing dalam sanding sira al-kibara sifat tuwa sapa ahaduha salah sijine walidaini au kilahuma utawa sekabehane walidaini fala takul mongko aja ngucap sapa sira lahuma maring karone walidaini ufin ing lafat dan lain sebagainya. Ini masyhur bahwa kita sering mendengarkan para yai menyampaikan bahwa jangan sampai kemudian kita sampai mengatakan dan lain sebagainya. Lafaz ini pengibaratan bahwa sesungguhnya kita ini dilarang, tidak diperkenankan menyakiti orang tua dengan perkataan kita. Lah kalau dengan perkataan saja tidak boleh, apalagi dengan menyakiti dengan perbuatan, mengkasari, mengatakan dengan hal-hal yang tidak baik. Fala tadjar mongko ojo nyentak-nyentak, bentak-bentak sapa sira mimasanging perkara nyesanging perkataan yastagzaru kang den wilang-wilang jember kang den wilang-wilang jember niku kotor minhuma saking karene walidaini wa yustazqalu lan wilang-wilang aja wilang-wilang kidik min mu'natihima saking ragate walidaini, yaitu tadi jangan kemudian membentak-bentak orang tua itu dengan perkataan-perkataan yang kotor sampai kemudian mengungkit-ungkit bahwa orang tua itu tidak walaupun kemudian orang tua itu tidak meragat niku napa nggih membiayai kita dan lain sebagainya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa utawi uffin niku wau gu sautun swara ya dulu kang nuduhake apa saut ala tadajjurin ing ngatasé ngresula. Walatan harumalan aja nyentak-nyentak sapa sira ing waliden wala tazjuruhuma lan aja nyegah sapa sira ing waliden amma sanging perkara layu jibuka kang ora demenake apa ma ing ira bi ighladzin kelawan ngasar wa kullan becik ngucap sapa sira lahuma maring karone waliden kaulan kelawan pangucap kariman kang mulya samilan tegese bagus. Ya sebaliknya kalau kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan ufin mengatakan hal yang jelek kepada orang tua, membentak-bentak, maka ya seharusnya kita melakukan hal yang sebaliknya. Ya apa itu? Wa kullahuma qaulan karima, menyampaikan berkata bertutur qaulan karima, bertutur dengan kata-kata yang mulia, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang bagus. Wahfid lan ngeroso wahfid lan ngasorno sapa sira lahuma maring karone walidaini janahadzulli ing lambung ino tadallal merti ino lahuma maring karone walidaini wa tawaddu lan tawaddu sapa sira fihima ing dalam karone ing dalam ngarepe walidaini tidak hanya berucap mulia, tidak hanya berkata dengan perkataan-perkataan yang mulia, tetapi juga wahfid lahuma janahadzulli, bahwa kita ini merasa hina, merasa tidak bisa apa-apa, merasa bahwa sepintar apapun kita, sepandai apapun kita di hadapan orang tua kita bukan apa-apa, karena sebab orang tua itu kita ada, karena sebab orang tua walaupun bukan orang tua yang mengajarkan kita, bukan orang tua yang mencerdaskan kita, tetapi lantaran orang tua itulah kita bisa hidup. Orang yang bisa hidup kemudian belajar, mondok, sekolah, kuliah sehingga bisa cerdas. Maka dasar utama kita menjadi cerdas, dasar utama kita menjadi pintar, dasar utama kita menjadi mengerti bukan usaha kita, bukan kemampuan kita, tapi dasarnya karena kita bisa hidup sampai sekarang, karena kita ada sampai sekarang, itu lantaran orang tua kita. Hak mendasar. Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Tadallal merti ino lahuma maring karone walidaini wa tawaddu'lan tawadu sapa sira fihi mang dalam karone walidaini minar rahmati saking welas min farati rahmatika saking bangete welas tegese bangete welas lahuma maring karone walidaini wa idfi kalan welas alaihi ma ing atase walidaini sama-sama welas la iftiqarihima krana butuhe huma walidaini ila kulli man maring saben-saben wong kana kang ana sapa man iku afqara luwih butuhe iku afqara khalqillah taala luwih butuhe makhluke Allah taala ilaihima maring karone walidaini wa kul lan becik ndonga sapa sira rabbirhamhuma rabbi tu pangeran ingsun irham mugi melasi sinten tuan huma ing karone walidaini wa ta'u tegese becik ndonga sapa sira Allah ing Gusti Allah taala halih mahulur Allah bi ayyarhamhuma kelawan yen to melasi sinten Allah ing walidaini bi rahmati kelawan rahmati Allah al-baqiyati kang tetep. Kalau kemudian kita sudah mendoa, kalau kita kemudian sudah berkata dengan perkataan yang baik, tidak kemudian membentak-bentak, tidak juga kita merasa tinggi hati, merasa sombong, angga-anggaan di depan orang tua, maka kemudian alangkah lebih sempurnanya, alangkah lebih baiknya di setiap waktu kita doakan orang tua kita. Wa qur rabbirham, baca ndongakno sapa sira rabbirhamhuma bi rahmatihi al-baqiyati, dengan rahmat yang
tetap kama rabbayani shaghira, kama rabbayani kaya oleh didik sinten walidaini ing ingsun saghiran halih cilik sapa ingsun, seperti halnya ketika orang tua kita mendidik kita, mengurusi kita, merawat kita ketika kita kecil, ya, pun sudah tidak bisa tidak ada di dunia ini yang bisa membalas, yang bisa menggantikan jasa-jasa orang tua kita ketika kita masih kecil. Pun siapa yang sekarang mau membersihkan, ketika kita membersihkan kotoran, ketika kita habis mandi, habis buang kotoran, buang hajat, belum ketika gumoh, belum ketika kita buang air dan lain sebagainya, itu semuanya tiap hari. Ketika malam kita nangis dan lain sebagainya, siapa yang mau dibayar untuk melakukan itu kalau tidak keikhlasan seorang ibu, orang tua, bapak yang setiap hari panas-panasan dan lain sebagainya demi anaknya, demi menyekolahkan anaknya, demi anaknya yang beli baju dan lain sebagainya, dengan harta sebanyak apapun, dengan prestasi seperti apapun, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua kita. Maka sebaiknya sepanjang hidup kita, sepanjang waktu kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang waktu itulah kita terus birrul walidain, berbakti kepada orang tua dengan cara apapun yang kita bisa. Kalau masih hidup ya kita banggakan beliau, kita berikan apa yang beliau mau, kita berikan yang terbaik untuk beliau. Kalau beliau sudah meninggal ya kita doakan, kita niatkan apa yang kita lakukan ini untuk beliau. Semoga beliau semuanya, orang-orang tua kita yang sekarang sudah mendahulu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, menunggu kita nanti datang dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kama rabbayani shaghira, rahmatan kelawan rahmat mitla rahmatihima, rahmatan tegese ya, rahmatan kelawan rahmat mitla rahmatihima sepadane welase walidaini alaya ing atase ingsun, wa tarbiyatihima lan oleh didik sapa walidaini, wa irsyadihima lan oleh nutuhake sinten walidaini limaring ingsun fi hali shaghiri yang dalam tingkah cilike ingsun. Qadha Baidawi. Tak niki maksudnya riwayat Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, amin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni saking jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yen sak temene jeung Nabi ku mau iku kala ngendikan dawuhake sinten jeung Nabi, ubudu padha nyembah sapa sira Ar-Rahman ing dat kang welas asih, ai afroduhu tegese nyuwiji-ake sapa sira ing Allah bil ibadati kelawan ibadah, li annal mustahiqqo karena sak temene mustahik di ibadati karena ibadah wa ta yang mustahiku mau iku Allah Gusti Allah taala limahulur Allah. Faman mengkau tahu sapane wong iku asroka nyekutake sapa man fi ibadati rabbih ing dalam ibadah ing pangilane man syai'an ing suwi-wiji layang balu mongko ora den trima minhu saking man apa amaluhu amaliman wa huwa utawi man iku fil akhirat ing dalam akhirah minal khosirina iku setengah saking pira-pira wong kang padha apes kabeh getun, kama kaya keterangan qala Allah taala kang wis ngendikaken kalian Allah Subhanahu wa taala lan maha luar Allah, la in asrakta demi yekti nyekutake sapa sira la yuhbatonna yakti ngelebur temen amaluka amal ira
wala takunanna lan yakti ono temen sapa sira minal khosirina iku setengah saking pira-pira wong kang getun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menyembah kepadanya. Orang yang menyekutukan Allah maka amal-amalnya semuanya hilang, lebur, hancur lebur, tak tersisa. La in asyrakta la yuhbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bahwa sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah seluruh amalnya dilebur dan dia termasuk orang-orang yang menyesal nanti. Fa'alal akili mongko iku wajib, fa'ala mongko iku wajib ing atase wong kang duweni akal apa ayakhlu apa yakhlasa yen to ngikhlasake yen to murniake fi ibadati rabbih ing dalam ibadah ing pangerane akil kama kaya keterangan kalau Allah Ta'ala kang wis ngendikaake kalian sinten Allah Ta'ala halim mahra Allah faman utawa sapane wong kana iku kana ana sapa man iku yarju ngarep sapa man liko arabihi ing tetemu pangerane man fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man amalan ing amal solihan kang bagus kang soleh wala yusrikul aja nyekutake sapa man ba ibadati rabbih kelawan ibadah ing pengirane man ahadan kelawan wong siji. Zubdatul wa'idin dalam kitab Zubdatun wa'idin bahwa tidak ada toleransi sudah kalau berbicara tentang musyrikan maka Allah Subhanahu wa taala tidak mentoleransi sedikit pun. Kita harus benar-benar menjaga baik zahir kita maupun batin kita untuk senantiasa wa'budullah wa la tusyriku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yuqalu den ngendikaake lil walidi keduwene wong tuwa alal waladi ing atase anak apa asratu hukukin 10 pira-pira hak. Jadi ada 10 haknya orang tua itu terhadap anak. Anak mempunyai hak kepada orang tua. Apa saja 10 ini? Pertama, at-ta'ami ento aweh mangan sapa walad ini taja lamun butuh sapa walid niku orang tua, walad niku anak. Jadi pertama, hak apa yang harus ditunaikan seorang anak ketika kepada orang tuanya? Yang pertama adalah at-ta'ami ini taja. Ketika orang tua meminta makan, maka anak wajib memberikan makan. Seperti hanya ketika dulu kita kelaparan sebelum rapal pun sudah dimasakan. Kemudian wa khidmatulan ngeladeni sapa walad ing walid ini tajalamun putus sinten walid. Ketika orang tua butuh kepada kita, ya kita harus melayani beliau. Wal ijabatu lan nyembadani sapa walid lan nyembadani sapa walad ing walid inda alamun ngundang sapa walid ketika orang tua itu memanggil ya datang. Wal itu'atulan manut sapa walad ing walid in amara lamun perintah sapa walid ghairu maksiatin ing sakliyane maksiat. Kalau perintahnya orang tua itu selain maksiat, maka kita wajib hukumnya mematuhi perintah orang tua itu. Wa takallumu lan guneman omong-omongan ma'hu sartane walid billina kelawan alus dunal
dudu kasar kalau berbicara kepada orang tua ya, yang halus, yang lembut, tidak kasar. Wa ini dajalan lamun butuh sapa walid ilal kiswati maring sandangan, kasahu mongko awe sandangano sapa walad ing walid in qadara lamun kuwasa sapa walad alaihi ngatasé kiswah. Kalau kemudian orang tua meminta dibelikan pakaian, kalau memang kita mampu ya harus dibelikan, diutamakan orang tua itu. Wal masyu lan lumaku sapa walad khalfahu ing dalem burine walid, mboten bareng kita berjalan di depannya orang tua itu tidak boleh, tidak sopan, tidak baik, gak elok lek wong Jawa ngarani di belakang ini, kecuali kalau beliau yang meminta. Wal irdau lan ngeridoake lahu maring walid mimma sanging perkara ridho kang ridho sinten walid linafsi maring awak dene walad. Ketika orang tua itu menginginkan sesuatu yang itu milik kita, ya kita harus memberikan, kita harus ridho. Wal ikrahu lan sengit lahu keduene walad mimma sanging perkara yakrahu kang sengit sapa walad dinafsi maring adene walad. Kalau orang tua membenci sesuatu, ya kita harus membenci sesuatu itu kalau itu memang pantas untuk dibenci. Orang tua nggak suka jalan-jalan karena menghabiskan uang mungkin dan sebagainya, kita ya harus manut, nurut. Wa du'a'u lan dungaake lahu maring walid bil maghfirati kelawan ngapura kulama semangsane dalam ndonga sapa walad nafsi maring awak dhewe ne walad. Kalau kita berdoa, jangan sampai lupa kemudian mendoakan orang tua. Setiap kita berdoa di situ juga ada doa untuk kedua orang tua kita. Tambihul ghafilin, dalam kitab Tambihul Ghafilin anil faqih, saking imam faqih, anahu sak temen imam faqih ku kala ngendika sinten imam faqih, suila tentakoni suila den suni perso sinten imam faqih anil walidaini saking masalah wong tua. Idza mata rikalane mati sapa walidaini sakhitaini halih bendu karone walidaini alal waladi maring walad hal ana ta yumkinu kongang mungkin apa ayurdi huma yen to ridho sapa walidaini ba'da wafatihima sing dalam sakwise wafate wong tua loro ni ba'da wafatihima dalam sakwise wafate walidaini. Suatu ketika Imam Faqih ditanya, ya Syekh, apakah kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal, kemudian orang tua meninggal itu dalam keadaan benci terhadap seorang anak, bisakah kemudian seorang anak itu meminta ridho kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu? Jadi ada orang tua ini yang meninggal, dan ketika meninggal orang tua ini dalam keadaan benci, sedang marah kepada si anak ini meminta maaf, meminta ridhonya orang tua. Apakah bisa Syekh? Gitu. Kemudian Syekh Imam Faqih menjawab, kila den ngendikaake yumkinu ya kongang ya mungkin bitalasati asya kelawan sebab telung perkara. Apa yang menjadikan ini mungkin ketika orang tua sudah meninggal, kemudian anaknya masih dalam keadaan dibenci oleh orang tuanya, bagaimana cara meminta maafnya? Ini awaluha utawi awali salasatun iku ayyakuna yen to ana sapa walad iku solihan bagus soleh. Yang pertama apa? Ya kita harus menjadi anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu mendoakan kepada orang tua, itu yang pertama. Jadi cara kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada orang tua yang mungkin ketika meninggalnya beliau itu masih benci, ada hal yang masih belum pas di diri kita sehingga menyimpan perasaan yang tidak enak. Maka yang pertama caranya meminta maaf adalah dengan
as-solih, kita menjadi waladun solihun. Yang kedua apa? Wathani utawi kang kaping pindho iku ayatas shalah yen to nepung sapa walad qarabahuma ing kerabate walidaini wa asdiqa ihima lan koncone lan pira-pira koncone walidaini. Yang kedua bagaimana? Caranya adalah mempererat silaturahim dengan kerabat, mempererat silaturahim dengan teman-teman atau sahabat-sahabat dari orang tua kita. Itu cara yang kedua untuk meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah wafat. Dan yang ketiga watsalits ayastaghfira yen to njalukno ngapura sapa walad lahuma maring walidaini wa yad'u lan dongaake sapa walad lahuma maring keduwene walidaini wa yatasaddaq lan yen to sedekah sapa walad lahuma keduwene kanggo walidaini. Cara yang ketiga bagaimana? Memintakan ampun, mendoakan, kemudian bersedekah yang dikhususkan untuk kedua orang tua kita. Jadi bisa kita itu mendoakan, bisa kita itu meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara apa? Yang pertama, kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Yang kedua kita menyambung silaturahim, menjaga silaturahim dengan kerabat, dengan teman-teman orang tua kita. Dan yang ketiga, mendoakan, memintakan ampun dan bersedekah yang dikhususkan untuk kedua orang tua kita. Tambihul ghafilin. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqim ora cecek apa imanul abdi imane kawula hatta yastaqima sehingga yen to dadi cecek apa qalbuhu atine abad, wala yastaqima lan ora jejeg apa qalbu hatine abet hatta yastaqima sehingga jejeg apa lisane abad, wala yadkhulu lan ora manjing sapa al mukminu wong mukmin al jannata ing swarga hatta yu'mina sehingga sentosa aman sapa jaruhu tanggane mukmin minal lisanihi saking lisani mukmin. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu amin. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya tidak akan tidak akan kuat iman seseorang itu kecuali hatinya yang kuat, dan tidak akan kuat hati seseorang ketika tidak kuat juga, tidak lurus juga lisannya. Ngeten. Orang itu imannya kuat ketika hatinya kuat, dan orang itu hatinya kuat apabila dia kuat juga menjaga lisannya. Menjaga dari apa? Menjaga lisannya dari hal-hal yang bisa membuat orang lain tersakiti. Bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas wala yadkhulul mu'minina jannata wa min hatta min jarahu minal lisani, bahwa seorang mukmin tidak akan masuk surga sampai dia bisa menjaga mulutnya, lisannya dari tidak menyakiti tetangganya. Pun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bendiwa waqala alaihi salatu wassalam lan ngendikaake sinten jeneng Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, manutawi sapane wong iku akrama mulyaake sapa man jarahu ing tanggane man wajabat mongko wajib lahu keduwene man apa al jannatu swarga. Lan iki barang siapa yang memuliakan tetangganya maka baginya wajib apa al jannata masuk surga. Wa min adza lan saking nglarakake jarahu tanggane man laknatullahi
mongko ngelaknat sinten Allah Gusti Allah wal malaikatu lan malaikat Allah wan nas lan nas ajma'ina halis kabehane ajma'una halis kabehane kabeh. Tetapi sebaliknya ketika seseorang itu berani menyakiti tetangganya, maka Allah, malaikat dan manusia akan melaknat orang tersebut. Hayatul Qulub, dalam kitab Hayatul Qulub ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerita di riwayat Nabi wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anin Nabi alaihi salatu wasalam an saking jeung Nabi alaihi salatu wasalam annahu sak temene jeung Nabi kula ngendika sinten jeung Nabi manutawi sapane wong angfaqa kang manutawi sapane wong angfaqa nginfakake sapa man ala dhaifi ing atase dayoh dirhaman ing sak dirham fakaan nama mongko kaya-kaya angfaqa nginfakake sapa man alfa dirham ing 1000 dirham fisabilillah yang dalam berjuangi agamane Allah. Barang siapa, kemudian hadis selanjutnya, barang siapa yang kemudian berinfak bersedekah kepada tamu 1 dirham, maka pahalanya sama seperti dia bersedekah di jalan Allah sebanyak 1000 dirham. Luar biasa tamuku. Datang membawa rezeki, pulang membawa dosa. Jadi tamu niku kalau datang pasti membawa rezeki, tetapi kalau pulang dosa-dosa kita dibawa untuk diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko lan ngendika sinten jeung Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, ma min ahadin ora ono utawi salah siji ya'tihi kang teko apa ad-dhaifi tamu fa akramahu mongko nuli mulyaake sapa ahad ing dhaif illa fatahallahu lahu angin kecuali Allah buka lahu keduwene ahad baban ing lawang minal jannati sange swarga. Maka tidaklah Allah membuka, maka tidaklah ketika seorang itu memuliakan tamu kecuali Allah akan membukakan baginya pintu surga. Allah akan membukakan pintu surga ketika kita mau memuliakan tamu. Hukiyah dan ceritaake anna Umar bin Khattab saking sak temene Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amin. Kana iku ana sinten Umar bin Khattab idza ja'ahu iku idza ja'u hari kalane teko ing Umar bin Khattab sapa adzaifu tamu koma monggo jumeneng sinten Umar bin Khattab binafsi kelawan awadene Umar bin Khattab bi khidmatin halih ngladeni sinten Umar bin Khattab ing dhaifakila nuli den nuli ngendika lahu Umar bin Khattab fidzalika ing dalam mengkono-mengkono koma faqala fakila moko den ngendikaake lahu keduwene Umar fidzalika ing dalam mengkono-mengkono dhaif koma faqala mengko ngendika sinten Umar sami tu midhanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halih ngendika sinten Rasul al malaikatu tawi pira-pira malaikat iku yakumuna padha jumeneng sinten malaikat fiman zili ing dalem omah fihi kang iku tetep ing dalem omah adzaifu utawi tamu fa anna mengko sak temene ingsun iku astahya isin sapa ingsun an ajlisa yen to lungguh sapa ingsun wal malaikatu hale utahe malaikat iku imna padha jumeneng kabeh. Jadi dikisahkan bahwa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab niku tidak pernah ketika ada tamu datang tidak beliau sendiri yang melayani tamu itu. Kenapa? Karena sahabat Umar bin Khattab
pernah mendengar hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya ketika ada tamu datang ke rumah seseorang, maka pada saat itu pula ada malaikat yang berdiri menyambut kedatangan tamu itu tadi. Maka kalau malaikat saja datang untuk menghormati tamu, berdiri jumeneng sebagai tanda menghormati tamu, kok ya nemen bahasa Jawanya, kok ya kebangetan men ketika kita tidak mau berdiri untuk menghormati tamu itu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, saking jeung Nabi alaihi salatu wassalam, anahu sak temene jeung Nabi ku kala ngendikan sinten jeung Nabi, akhbaroni awe kabar ing ingsun sinten Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala mengko ngendikan sinten malaikat Jibril, inna dhaifa sak temene tamu iku idza dakhala kalane mlebu sapa dhaif ila akhihil muslimin ing atase saudarane kang muslim, dakhala mlebu manjing mahu sartane dhaif apa alfu barakatin sewu barokah, wa alfu rahmatin lan sewu rahmah, wa ghafara lan ngapura sinten Allah Gusti Allah dzunuba ahli dzalikal bait, tu pira-pira dosane ahli dzalikal bait omah iku mau, walau kanat senajan to ono apa dzunubuhum dosane ahli bait iku mau aktsarul luweh akeh min zabadil bahri saking untuke untuk sarga, min zabatil bahri saking untuke segara, wawarokil asjari lan godhonge pira-pira wit, wa atahu lan paring sinten Allah lan paring ing ahlul bait sinten Allah taala alaihi mahlur Allah thawaba alfi syahidin ing ganjarane 1000 wong mati syahid, aku tibalan den tulis lahu keduwene ahlul bait bikulli luqmatin kelawan saben-saben sak puluhan akalah hakang mangan sapa dhaif tamu thawaba hajjatin ing sepadane ganjarane wong kang haji al-mabruratin kang mabrur kang apik, wa umratin lan ganjarane wong umrah makbulatin kang den trima, wa banalan den bangunake lan bangun sinten Allah Gusti Allah taala alaihi mahlur Allah lahu keduwene ahlil bait madinatan ing kutha fil jannati ing dalam swarga. Luar biasa niki keutamaane menghormati tamu, bahwa ketika seseorang itu menghormati tamu bersama ketika masuknya tamu itu ke dalam rumah, maka pada saat itu pula masuk ke dalam rumah itu alfu barakatin, ada 1000 keberkahan yang masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak hanya itu, wa alfu rahmatin, ada 1000 rahmat yang masuk bersama dhaif itu tadi. Wa ghafarallahu dzunuba ahlil bait, dan dimaafkan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa ahlil bait itu lebih banyak daripada busanya lautan, lebih banyak dari dedaunan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti halnya 1000 orang yang mati syahid, memberikan keberkahan, dan ditulis baginya bikulli luqmatin akala hadzuf, satu suapan dari makannya tamu di dalam rumah itu thawaba hajjatin mabruratin wa umratin makbulatin, satu suapan sama dengan 1 kali haji mabrur dan 1 kali umrah. Tidak hanya itu, wa banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah, Allah membangunkan tidak hanya rumah tetapi kota di surga. Masya Allah, satu suapan ini luar biasanya. Maka ketika ada tamu itu sudah, itu rezeki Masya Allah besarnya. Wa man utawi saben wong akrama kang mulyaake semua dhaifan ing tamu, fakaan nama kaya akrama mulyaake sapa man sabaina nabiyan ing 70 nabi. Masya Allah niki, ketika ada tamu yang masuk ke dalam rumah, maka sabainan nabiyan, seolah-olah dia memuliakan 70 nabi. Satu mawon belum tentu kok kita ini
70 nabi dalam kitab Kanzul Akhbar. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam, anin nabi alaihi salatu wassalam. Saking di Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, annahu sak temening jeng nabi iku kala ngendikan sinten jeng nabi. Idza matare kalane mati sapa ibnu Adam anak turune jeng Nabi Adam ing kota amangka pegot apa amaluhu pira-pira amale man illa min thalathin angin telung perkara. Apa mau niku sedekatin jariyatin rupane sedekah jariyah. Awalatin lan anak solihin kang soleh, ya dau kang ndongake sapa walad lahu maring man. Bil maghfirati kelawan maghfirah, pengapura wa ilmu yuntafa'u bilan ilmu lan ikang manfaat bima apa bihi ilmu ba'dahu ing dalam sa'matin sing dalam sa'wise matine man. Tambihul ghafil yang jelas lagi. Masyhur ketika seorang mati maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara ini. Pertama sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Qala alaihi salatu wassalam, ngendikan Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, tasaddaqu padha sedekah sapa sira fa inna sadaqata ungkah sak temene sedekah iku fikakum dadi merdekaake menanari saking swarga saking neraka, bahwa sedekah itu memerdekakan kita dari neraka. Waruwiyalan dan riwayatkan ba'di ahlil ilm saking sebagiannya ahlil ilm anah sak temene ahlil ilm iku kala dawuh afdhalul amali utawi luwih bagus-bagusnya pira-pira amal iku ijaatu iku ijaatu batni sab'ani ngeluweake weteng kang wareg bisa bisyami kelawan siam, bahwa sebaik-baiknya amal itu, amal-amalan yang utama itu salah satunya adalah ija'atu batni sab'ani bisyam, membuat lapar, membiasakan lapar dengan berpuasa. Akhlasul khalisah, dalam kitab Akhlasul khalisah ruya diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala lima hatha arikalane ngegreyai sinten jeneng Nabi Anasa arikalane nyemangati sinten jeneng Nabi Anasa ing menungso ala sedekah ing atas sedekah hina arada ing dalam nalikane ngarepake sinten jeneng Nabi al khuruja ing metu ilal ghazwata Tabuk maring perang Tabuk. Perang Tabuk niku perang yang terakhir bersama jeneng Nabi. Jahu mongko teko ing jeneng Nabi sinten Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf, terkenal sahabat Abdurrahman itu kaya raya, pengusaha sukses. Bi arbaati alfin kelawan 4.000 dirham. Faqala mongko ngendika so sinten Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah kanat mongko ana sapa ingsun. Kanat ana li keduwene ingsun apa thamaniyata alfin dirhamin 8.000 dirham fa amsaktu mongko ngker sapa ingsun jaga sapa ingsun minha saking thamaniyah iku mau li nafsihi krana kelawan batih ingsun keluarga ingsun li nafsi maring awak dhewe ingsun wa iyali lan keluarga ingsun arba'atin 4.000 alf dirham wa aqradtu lan ngutangake sapa ingsun minha saking thaman iku mau dirobi maring rob ingsun. Maksudnya untuk perang itu tahu arba'ata alfin dirhamin ing 4.000 dirham. Faqala, jadi Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Nabi kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, aku ini mempunyai 8.000 dirham, yang 4.000 ku simpan untuk keluargaku dan diriku, yang 4.000 ini aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang menegakkan kalimat Allah. Li'ilai kalimatillah.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikan, "Ya Abdurrahman, barakallahu laka fima amsakta wa fima ataita." Semoga Allah memberikan keberkahan laka maring sira fimang dalam barang mesaktakan kar sapa sira wa filan perkara ataitakan paring sapa sira. Wa qala lan ngendikan Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, "Ya Rasulullah, alayya iku ing atase ingsun jazaman Dewa jazaman utawi cawe-cawe zaman la jihaza kang ora ana ongkos iku maujud li ala kutune man fazalat mengko temulun hadhil ayat ayah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habbatin ambatat sab'u sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'afu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pun ada sebuah kisah yang menarik yang diceritakan dalam kitab ini juga, karena waktunya sudah lewat panjang 1 jam, maka saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang luar biasanya birrul walidain itu. Suatu ketika Nabi Sulaiman tengah berjalan-jalan. Jadi cerita Nabi Sulaiman itu luar biasa saktinya, ya. Kita tahu Nabi Sulaiman yang sedang berjalan-jalan di atas lautan. Tiba-tiba kemudian dari kejauhan Nabi Sulaiman ini melihat kumpulan ombak yang begitu mengerikan. Jadi ombaknya itu berdeburan mengerikan, tinggi, menjulang, diterpa angin, sehingga kemudian seolah-olah terlihat seperti badai. Ya, Nabi Sulaiman karena beliau ini terkenal sebagai nabi yang bisa berkomunikasi, berbicara dengan semua makhluk Allah, maka kemudian Nabi Sulaiman ini memerintahkan ar-rih, angin, untuk menghentikan ombak itu tadi. Dia mengatakan bahwa, "Hei angin, berhentilah menggoyang-goyang air laut itu sehingga menimbulkan ombak yang begitu menakutkan, berhentilah itu." Nah, setelah ombak itu berhenti, Nabi Sulaiman ini kemudian memanggil salah satu jin khadamnya, namanya jin Ifrit. Dipanggil si Ifrit ini untuk menghadap Nabi Sulaiman. "Ya Ifrit, hei Ifrit, rene. Awakmu tak kongkon delok apa sing ana ndek jero lautikumu kok sampai kemudian menyebabkan lautikumu bergoncang seolah-olah ombaknya begitu besar. Hei Ifrit, aku menyuruh kepadamu untuk melihat apa gerangan yang ada di dalam laut yang kemudian tadi menimbulkan ombak yang begitu besar." Jin Nabi, saya laksanakan, saya langsung akan menyelam. Singkat cerita kemudian Ifrit ini menyelam, menyusuri lautan sampai di lautan yang paling dalam. Di dalam lautan itu kemudian si Ifrit ini terkejut. Idzan, kalau bahasa kitabnya itu idzan, dumadaan. Si Ifrit ini terkejut. Kenapa terkejut? Karena melihat ada cahaya yang begitu putih, luar biasa mengkilau. Mengkilaunya luar biasa si cahaya itu tadi, ya. Menyilaukan matanya si Ifrit itu sehingga kemudian perlahan si Ifrit ini mendekati cahaya putih itu tadi. Semakin dekat si Ifrit sehingga kemudian jin Ifrit ini melihat dengan begitu nyata dan tertegun saat itu juga ketika melihat ada sebuah kubah yang kemudian dalam kitab ini disebut sebagai kubah kubah cungkup. Kubah tapi dia semacam kubah yang kemudian membentuk bangunan seperti rumah gitu. Ifrit ini terkejut, kok ya ada tiba-tiba dalam laut yang begitu dalam yang tidak ada siapa-siapa di sana, ada kubah cungkup yang terbuat dari intan. Wah, ini yang kemudian membuat silau si Ifrit tadi. Akhirnya kemudian si Ifrit ini inisiatif
membawa kubah cungkup itu tadi yang terbuat dari intan tadi naik ke atas melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Naiklah kemudian si Ifrit ini dengan membawa kubah cungkup itu tadi, naik sampai atas. Kemudian sampai atas ketika Nabi Sulaiman melihat si Ifrit ini bersama membawa kubah cungkup ini, Nabi Sulaiman tertegun, bertanya kepada si Ifrit ini, hei Ifrit, apa yang kamu bawa ini? Mengapa kemudian kamu membawa sebuah kubah cungkup yang terbuat dari intan? Ngapunten ya Nabi, mohon maaf ya Nabi, saya tadi nyelam ke bawah sampai dasar, kemudian saya tersilaukan dengan kubah cungkup yang terbuat dari intan ini ya Nabi. Sampai kemudian saya penasaran ya Nabi, saya bawa ini menghadap panjenengan. Oh ya sudah. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kubah cungkup ini. Tidak lama berselang kemudian setelah Nabi Sulaiman berdoa, kubah cungkup ini terbuka. Tambah terkejut lagi Nabi Sulaiman dan jin Ifrit ini ketika di dalam cungkup yang terbuka itu tadi ada seorang laki-laki yang begitu tampan, yang begitu bersinar wajahnya keluar dari dalam kubah cungkup ini. Terkejut Nabi Sulaiman dan jin Ifrit tadi. Hanya kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada si Syab ini, si anak muda yang ada di dalam cungkup ini, hei anak muda, apa gerangan yang membuatmu bisa memiliki karomah sebegitu mulianya ini sehingga kamu bisa hidup di dalam kubah cungkup yang terbuat dari berlian ini? Akhirnya kemudian si Syab ini, si anak muda ini menceritakan, ya Nabi, bahwa sesungguhnya aku ini, sebelumnya itu Nabi Sulaiman ini bertanya, siapa gerangan dirimu ini? Apakah kamu jin? Apakah kamu ini manusia? Atau kamu ini apa? Si Syab itu kemudian menjawab, ya Nabi, saya ini manusia gitu loh. Loh, kok bisa kamu ini manusia bisa memiliki karomah yang begitu luar biasa sehingga bisa tinggal di dalam kubah cungkup yang terbuat dari intan ini? Kemudian si anak muda ini menjawab, ya Nabi, bahwa dulu itu aku punya seorang ibu yang apes, al-dhaif, apes. Ibu saya itu tidak bisa jalan, sehingga kemudian kemana-mana saya harus menggendongnya. Jadi kalau ibunya butuh apa, dia harus menggendong ibunya. Sampai ketika kemudian setiap kali si ibu ini digendong oleh si anak itu tadi, ibu ini berdoa, ya Robbi, kalau nanti aku sudah mati, maka tempatkanlah anakku ini tidak di bumi dan juga tidak di langit. Doanya seorang ibu, ya Robbi, kalau nanti aku mati ya Rob, tempatkan anakku ini bukan di bumi, bukan juga di langit. Akhirnya kemudian ketika si ibunya mati ini, ibunya si pemuda ini mati, si pemuda ini kok kemudian merasa bingung, sehingga kemudian dia berjalan mondar-mandir di antara di pinggiran lautan. Tidak berselang lama kemudian muncul si cungkup ini tadi. Atas izin Allah kemudian terbuka dan si pemuda ini masuk ke dalam kubah cungkup itu tadi. Tidak di daratan, tidak di bumi, juga tidak di langit, seperti doanya ibunya tadi. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai pemuda, kalau kemudian kamu tinggal di dalam situ, bagaimana caramu memenuhi hajatmu? Gimana makanmu? Bagaimana minummu? Bagaimana kamu tahu mana pagi mana malam? Kemudian ini menceritakan bahwa ketika aku lapar, maka Allah akan menumbuhkan pohon yang di atasnya ada buah-buahnya. Ketika aku haus, Allah akan memunculkan sumber yang datang dari bawah pohon itu, yang airnya lebih putih daripada susu, yang airnya lebih manis daripada madu, dan yang airnya lebih dingin daripada es. Luar biasa. Dan aku tahu siang dan malam, ketika siang hari maka kubah cungkup ini akan bersinar layaknya intan yang berkilauan, dan ketika malam hari maka kubah ini juga akan meredup. Luar biasa, Masya Allah. Lantaran khidmahnya seorang anak kepada ibu yang tidak bisa jalan, kemudian kemana-mana digendong, si ibu berdoa, ya Allah, ketika aku nanti mati,
tempatkan anakku ini bukan di langit dan bukan di bumi. Jadilah kemudian anak ini si pemuda ini mendapatkan karunia yang begitu luar biasa dari Allah, menjadi wali Allah, tinggal di dalam kubah cungkup dari intan itu tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga bermanfaat sedikit yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini ketika ada manfaatnya bisa bermanfaat, dan ketika ada salahnya mohon dimaafkan. Segala bentuk kelebihan datangnya dari Allah, segala bentuk kekurangan datangnya dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.